Di beberapa hari terakhir muncul video lama Habibie yang viral kembali, yang dulu dia apa namanya dolar mau 16.000, tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk nggak ngelanjutin programnya di Digantara kalau nggak salah. Oh iya iya betul. Dibandingin sama sekarang presiden kita yang kekeh. Terus ada sebuah postingan yang mengatakan bahwa ini konspirasinya ya. Soeharto dan Prabowo menolak pinjaman IMF, makanya dolar naik. Sedangkan Habibie menjual Timur-Timur ke IMF untuk menurunkan dolar. Pendapatnya Pak Guru nih. Nggak gitu Batagor. Gini ceritanya ya. Pak Habibie itu sebenarnya adalah orang yang gini lah Timur dulu ya, masalah Timur dulu. Ini postingannya kayaknya postingan untuk ngebalas video viral yang Habibie kayak peduli ke Indonesia, Prabowo enggak. Jadi dibalas dengan postingan. Ya, kita bahas tentang Timur dulu ya. Jadi sebenarnya Timur itu bukan wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional utis possidetis juris, bukan hukum internasional namanya, idigium lah, semacam peribahasa ya. Jadi dalam peraturan itu disebutkan bahwa satu kekuatan politik itu berkuasa atas wilayah yang ditaklukkannya dari penguasa sebelumnya. Nah, jadi batas wilayah dari Indonesia berdasarkan hukum itu adalah bekas Hindia Belanda. Makanya dalam undang-undang kita disebut bahwa Indonesia itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Begitu, itu aturannya tuh begitu. Nah, sedangkan Timor Leste atau Timur itu tuh bagian dari Portugis. Nah, jadi sebenarnya tahun 45 itu tuh tidak dibawa ke Indonesia. Tapi ada kejadian di tahun 70-an itu perang dingin tuh menguat. Kemudian orang Timor sana tuh itu cenderung ke komunis. Kan kalau miskin-miskin biasanya cenderung ke komunis kan. Nah, itu cenderung ke komunis, kemudian Amerika Serikat lagi diambang perang nuklir ngelawan Uni Soviet dan teman-temannya. Merasa khawatir, maka Amerika Serikat itu mencoba untuk memblokade semua akses untuk tersebarnya komunisme. Nah, salah satunya adalah Pak Harto. Pak Harto jadi mereka tuh punya punya kepentingan yang saling menguntungkan. Pak Harto bilang sama Amerika Serikat, kan Anda tuh sudah mensponsori saya untuk menggulingkan Pak Karno. Nah, karena itu saya menghentikan komunisme di Indonesia. Aman kan? Aman. Terus Pak Amerika Serikat juga, makasih Anda telah membantu saya menggulingkan Pak Karno dan menghilangkan komunisme di Indonesia. Nah, tinggal ada satu itu Timur pengen jadi komunis. Kata Amerika Serikat, jangan sampai itu jadi komunis. Kata Indonesia, itu bisa kita lahap. Nah, jadi diadakanlah operasi untuk menaklukkan Timor Leste, Timur, dan kemudian menjadikannya provinsi ke-27. Di mana Pak Prabowo itu menjadi tentaranya di sana. Begitu. Nah, jadi Pak Habibie itu ngelihat bahwa Indonesia tuh di era reformasi dan kemudian dalam situasi bahwa Indonesia tuh didorong, dipaksa untuk bikin amandemen dan akhirnya beliau tuh ngelirik bahwa ya Timor tuh gini gitu, dan akhirnya Pak Habibie itu bukan melepaskan tapi menyerahkan kepada rakyat Timor. Dia mau milih mana? Ya, mau integrasi dengan Indonesia atau mau merdeka. Sama Fretilin diplesetin. Jadi merdeka tuh berarti bebas apa ya segala rupa euforia gitu ya, dan akhirnya yang menang adalah Rakyat saat itu. ya yang kubu merdeka. Nah, ada kubu yang pro integrasi gagal kan, nangis-nangis, yang saya mau integrasi tapi malah memisahkan diri. Banyak orang yang pindah ke Jakarta, diantaranya adalah Hercules. Makanya Hercules dekat sekali dengan Pak Prabowo. Karena pada saat muda. Iya, karena dia udah mendukung. seperjuangan gitu. Pak Prabowo berusaha untuk mengintegrasikan, demikian pun dengan Hercules gitu ya, walaupun nggak secara langsung lah, ceritanya lebih panjang gitu ya, nggak sesimpel itu, tapi ceritanya kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi Pak Habibie pada waktu itu tuh bukan ngikutin saya akan lepaskan Timor Leste tapi rupiah dijatuhkan. Enggak, skemanya tuh nggak gitu, karena Amerika Serikat sebenarnya udah nggak peduli juga dengan Timor Karena udah lewat masa
komunismenya atau gimana? Perang dinginnya udah lewat, kemudian dampak ekonominya juga sudah tidak besar. Jadi ya terserah lu aja, Timor Leste mau diambil, mau dilepas ya terserah aja. Gua nggak butuh-butuh amat gitu sebenarnya. Pada waktu itu Amerika Serikat tuh. Yang mungkin butuh tuh adalah Australia, yang mungkin ya. Tapi juga sebenarnya nggak signifikan karena pada waktu itu sumber daya di Timor Leste itu belum kentara, belum kelihatan. Kalau sekarang kan ada beberapa bagian yang potensial gitu. Tapi dulu mah nggak kelihatan gitu. Nah, jadi itu tuh dibiarkan. Yang bikin rupiah pada waktu itu naik tuh sebenarnya adalah karena skema-skema yang ditawarkan IMF itu ditelan bulat-bulat semuanya sama Indonesia. Termasuk juga ya betul tadi itu bahwa Indonesia tuh tidak jadi negara industri. Jadi kan gini nih, tahun 90-an tuh sampai tahun 97 tuh pemberontakan Pak Harto terhadap negara barat dan Jepang. Jadi Indonesia tuh semuanya tuh dilokalkan. Dibikin PT Pelni, nanti cek angka tahunnya ya, benar atau salah. Jadi kita tuh salah satu produsen kapal terbesar di Asia. Kemudian Indonesia juga kerjasama dengan Korea bikin mobil. Jadi kita juga industri mobil. Ada mereknya nggak sih saat itu? Timor. Oke. Timor. Penyakit. Nah, kemudian ada juga kita bikin pesawat. Nah, pesawatnya Pak Habibie. Jadi PT DI, PTN. Nah, jadi coba bayangkan, Indonesia tuh yang awalnya didesain untuk ketergantungan sama negara-negara barat dan ketergantungan pada Jepang karena populasinya banyak gitu. Jadi harus jadi pangsa pasar buat negara-negara itu. Tiba-tiba mau bikin mobil sendiri, ya walaupun butut tapi kan itu baru perintis gitu kan. Perintisnya butut nggak apa-apa gitu. Bikin mobil sendiri, bikin kapal sendiri, bikin pesawat sendiri, darat, laut, udara ada industrinya. Indonesia bikin Astra, Indonesia bikin Polytron, elektronik juga kita bikin sendiri. Nah, jadi Indonesia tuh kalau dibiarkan aja pada waktu itu, Indonesia tuh bisa ngacangin Korea sekarang tuh. Bahkan bisa mendekati Cina. Kalau seandainya dulu tuh nggak dikacangin gitu. Cuman sayangnya pada waktu itu, nah salah satu dari perjanjian di IMF itu adalah, ini potong, nah itu ada datanya ya, itu ada datanya, nanti dicek aja kalau di googling mungkin ada gitu ya. Data bahwa IPTN PTDI itu harus dihentikan karena kamu tuh harus prioritas ke pertanian gitu. Oh, ke pertanian bukan karena. Iya, ke pertanian. Makanya ada konspirasi juga bahwa orang Indonesia tuh kayak gini lah, orang Indonesia tuh kan bisa bikin mobil. Jadi maksudnya semua spare part mobil Jepang yang ada di Indonesia tuh udah bikin kan. Jadi kalau Prabowo mau, kita tuh punya pabrik mobil sendiri tuh. Tapi kan kita tuh nggak didesain dan nggak boleh jadi negara industri gitu. Oh, karena emang sentimen bahwa wah Indonesia jangan jadi negara besar mungkin kayak gitu saat itu ya. Ya rumusnya sih sederhana bahwa kan kita tuh populasinya banyak, wilayahnya luas. Kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, amburadul mereka besar ya. rugi, iya. Ini pertanyaan terakhir. Tadi banyak menyinggung soal masa pemimpinan Soeharto. Dari 32 tahun nih. Nah, Pak Soeharto kan yang selalu jadi highlightnya itu di akhir-akhir dia masa jabatan. Sebenarnya dari 32 tahun ini, dari 32 tahun itu tahun berapa sih yang Soeharto sebenarnya bagus tahu? Selain tadi yang soal mengindustrialisasikan Indonesia. Tahun berapa Soeharto bagus? Oke. Tahun berapa Soeharto bagus tuh gini. Bagus tuh agak gimana ya? Bias. Iya, bias. Jadi, masjidnya kongkorong, tapi gak apa-apa ya, kita lanjut. Jadi Pak Harto itu orang yang sangat kejam. Dari awal ya? Iya, dari awal tuh kejam dan korup. Dari awal ya? Ya dari awal. Jadi beliau tuh sebelum jadi presiden juga udah korup. Dan bahkan pernah menuduh Ahmad Yani korup. Padahal dirinya korup. Jadi Pak Ahmad Yani, saya tuh pernah bikin videonya di sini. Kemarin tuh ada tentara yang marah sama saya. Pak Guru, kenapa Anda menyebut bahwa pahlawan revolusi itu adalah korup gitu? Enggak Pak, Bapak salah baca judul gitu, baca thumbnail. Saya tuh sebut bahwa Pak Harto menuding pahlawan revolusi itu koruptor, dan memang betul gitu. Nah, tapi Pak Harto sendiri tuh korup dulu tuh. Ya, jadi
dulunya tuh setara dengan Ahmad Yani, tapi karirnya jadi naikkan Ahmad Yani karena dia ketahuan korupsi. Tapi ditolong sama Pak Gatot gitu. Nah, dan Pak Harto tuh kejam luar biasa, tapi kejamnya tuh kejam ala Joker gitu. Jadi pas udah nengok dari belakang, nusuknya tuh sambil senyum gitu. Jadi makanya orang Barat nyebutnya smiling general gitu, jenderal yang suka senyum gitu. Karena ngebantainya juga sambil senyum. Nah, Pak Harto itu dia tuh mencoba untuk membunuh dalam tanda kutip Bung Karno, tapi sedikit-sedikit. Disiksa 5 tahun disiksa Pak Karnonya tuh sama Pak Harto tuh disiksanya tuh. Gimana caranya, misalkan dikurung di rumah, tidak boleh berinteraksi dengan orang, kemudian pas lagi sakit stres gitu kan. Bukan dikasih dokter, nggak pernah dikasih dokter, sekalinya dikasih dokter hewan dikasih. Jadi benar-benar parah lah penyiksaan Pak Harto terhadap Bung Karno tuh. Dilecehkan ya. Dilecehkannya tuh benar-benar. Nah, sampai akhirnya meninggal gara-gara stres dan kompilasi penyakit yang banyaknya itu. Nah, akhirnya Pak Harto tuh berkuasa tapi dengan cara seperti itu. Jadi ada oposisi, gak apa-apa, hilang, kayak gitu. Tapi bagus. Karena dia tersentralisasi, dia fokus, maka 10 tahun masa pemerintahannya itu sampai memang layak disebut Orde Baru tuh, karena emang kenaikan ekonomi Indonesia tuh signifikan sekali. Karena Indonesia tuh membuka hubungan internasional, kemudian ekonomi investor-investor Jepang masuk ke Indonesia, ya walaupun bikin perjanjian yang ngeselin tadi itu gitu. Karena Pak Harto sendiri niat yaitu pengkhianatan berjenjang gitu. Jadi sekarang sepakati dulu syarat-syarat Jepang, syarat Amerika Serikat semuanya, tapi nanti kita hianati satu-satu kalau kita udah kuat gitu. Pak Harto tuh gitu idenya tuh. Jadi Jepang datang investasi Toyota mobil Kijang yang betekok itu muncul datang ke Indonesia, kemudian dari Amerika Serikat, dari IGGI, dari CGI semuanya tuh masuk ke Indonesia. Ekonomi Indonesia tuh melesat. Jadi di 10 tahun awal masa pemerintahan Pak Harto tuh benar-benar melesat. Dari negara berhutang 6 kali lipat dari APBN, kemudian berubah menjadi negara yang bebas utang atau utangnya terkendali, dan kemudian tahun 84-85 tuh swasembada. Nah, itu yang ditiru sama Pak Prabowo sekarang. Makanya saya bilang Pak Prabowo itu meniru mertuanya. Nah, makanya saya tuh nggak tahu apakah Pak Harto tuh baik atau enggak kalau caranya begitu. Tapi Indonesia tuh maju. Tapi gitu caranya. Jadi jawabannya tidak tahu ya. Nah, jawabannya tidak tahu ya. Nah, tapi seterusnya lanjut misalkan ya. Baru setelah Pak Harto merasa Indonesia itu kuat, nah dikhianati satu-satu negara yang jadi sponsor dan donaturnya itu gitu. Ya pengkhianatannya itu kayak gitu. Jadi Indonesia tuh diperjanjikan bahwa kita tidak bikin industri motor, industri mobil, malah bikin gitu kan. Kemudian jangan bikin industri elektronik, harus beli dari kita aja, malah bikin gitu. Tapi fair nggak sih Pak? Tadi kan Pak Guru tuh bingung bahwa Soeharto tuh baiknya tuh dari secara pribadi dia kayak devil, tapi negaranya maju. Itu kan juga bisa jadi dia berstatement bahwa ini gue ngelakuin ini buat negara loh. Iya. Kalau juga ditiru juga sama Pak Prabowo bahwa ini gue tuh ngelakuin semua itu demi negara. Nah, apakah itu juga beneran? Ya, sebenarnya bisa dibilang ini tuh adalah karakter umum dari penguasa-penguasa di dunia. Jadi kalau mereka punya kesempatan ya oportunis. Jadi pemimpin tuh gak boleh idealis. Jadi pemikir tuh idealis, tapi pemimpin itu oportunis biasanya. Nah, jadi Pak Harto itu pada waktu itu tuh ya memang berniat untuk setelah kuat mengkhianati. Itu Xi Jinping juga kan kayak gitu kan. Kaisar Jepang juga semuanya tuh kayak gitu. Nah, tapi syaratnya satu. Kalau lu mau mengkhianati, lu harus cukup kuat untuk berhadapan dengan serangan balik. Nah, Pak Harto tuh dulu merasa baik. Dan emang di atas kertas kalkulasinya tuh baik. Cuman masalahnya apa? Krisis ekonomi itu nggak ada yang menduga. Itu tuh bagian yang di luar gitu. Dan Pak Harto justru malah bikin langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang ngaco gitu pada waktu itu. Karena Pak Harto tuh udah sepuh pada waktu itu tuh. Udah sepuh, istrinya udah meninggal. Kemudian udah pengen istirahat, udah nggak mau jadi presiden sebenarnya sejak tahun 95 tuh. Tapi dibohongin sama anak buahnya, sama Harmoko tuh. Harmoko. Dibohongin kayak gimana tuh?
Maksudnya kayak gimana? Iya, jadi sebenarnya Pak Harto itu, nah ini Pak Harto tuh mirip dengan Pak Prabowo sekarang juga gitu. Jadi Pak Harto itu di akhir masa pemerintahannya itu dia tuh diisolasi dari informasi-informasi dari luar, dan dari luar juga diisolir dari perkataan-perkataan blunder Pak Harto. Sama kayak gitu. Nah, dulu tuh tokohnya itu bukan Pak Teddy, sekarang kan diduginya Pak Teddy. Lord Nah, sekarang. dulu mah Harmoko, Menteri Penerangan. Nah, Harmoko itu dia tuh ketemu sama Pak Harto. Pak Harto tuh bilang, saya udah mau lengser ke Prabowo, saya udah terlalu lama berkuasa di Indonesia, biarkanlah. Terus Harmoko itu bilangnya apa? Pak, saya tuh sudah keliling seluruh Indonesia kemarin. Dan semuanya kompak 100%. Pengen Bapak jadi presiden lagi. Nah, kan Pak Harto tuh jadi terbebani kan? Dan coba Bapak, kalau Bapak lengser siapa gantinya? Ganti Bapak tuh siapa? Jadi orang yang menjilat dan bukan menjilat bahasanya ya, yang Nyundul-nyundul. nyundul-nyundul gitu ya. Itu udah ada dari zaman dulu. Nah, Pak Harmoko tuh gitu orangnya. Jadi Pak Harto yang sebenarnya sudah tidak terlalu populer karena memang kebijakannya sudah mulai banyak yang ngaco gitu ya. Itu justru malah dikasih berita hoax bahwa saya sudah keliling Indonesia dan bilang semua rakyat Indonesia tuh pengen Bapak jadi presiden kembali. Nah, akhirnya Pak Harto tuh maksain, udah uzur juga maksain, dan akhirnya kacau, banyak blunder. Misalkan salah satu blundernya itu adalah pas krisis lagi gede-gedenya Pak Harto malah pergi ke Mesir gitu. Jadi kan DPR diduduki apa segala rupa tuh pas Pak Hartonya udah gak bener-bener otaknya tuh gak secemerlang sebelumnya gitu. Apakah Prabowo banyak blunder karena dia tua juga? Oke, terima kasih Pak Guru untuk kali ini, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.